Tak kunjung diberi respon oleh Ustadz Azwan, RP wanita yang dipoligami Ustadz Azwan selama 3 tahun tak henti-hentinya tampil di media untuk menuntut hak kasih sayang dari Ustadz Azwan kepada buah hati mereka. Tidak hanya itu, mantan istri Ustadz Azwan ini menuntut diadakannya pertemuan bersama untuk membahas hak-hak yang harus didapatkan sang anak dari Ustadz Azwan sebagai ayah biologis buah hati mereka. Kalau bisa sih kita sama-sama lah duduk bareng gitu ya, membicarakan masalah ini secara baik-baik, secara kekeluargaan. Bagaimana ke depannya, jangan hanya janji-janji terus yang diberikan, tapi bukti, fakta yang beliau lakukan gitu aja Mbak. Ngomong baik-baik, berbicara baik-baik, bertemu baik-baik, ngomong baik-baik. Sebenarnya ini masalah simpel. Antara si RP dengan Mbak RP ini dengan mantannya itu bertemu. Ada saksi keluarga, masing-masing dari keluarganya mantan dan dari keluarga Mbak RP. Duduk bareng. Ini anak mau gimana ini? Mau dijenguk seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Sekali jenguk berapa jam? Mau dibawa main atau enggak? Jadi tuh anak tahu dia punya bapak. Itu doang masalahnya. Namun semakin dituntut, Ustadz Azwan seolah hilang bak di telan bumi. Alih-alih tampil di media untuk memberi klarifikasi tentang semua pengakuan dari RP, Ustadz Azwan justru memilih tak ingin tertangkap kamera para awak media. Setelah 2 minggu pasca tuntutan dari RP, kemana sebenarnya kakak dari almarhum Jeffrey Al-Bukhari itu? Apakah ia melarikan diri? Entahlah. Namun tidak hanya Ustadz Azwan, keluarga sang Ustadz pun seperti Umi Tatu sepertinya memilih tutup mulut dan tak ingin ditemui media. Melalui sambungan telepon, Umi Tatu menolak untuk bicara soal anaknya, kecuali Dian, salah satu adik tiri Ustadz Azwan. Ada di rumah, tapi nggak pernah kelihatan. Jarang, sehari-hari aku jarang kelihatan. Kenapa ya? Ada apa? Umi mau konfirmasi. Umi kan berita tentang Ustadz Azwan yang di media online kan udah ramai nih Umi, yang tentang menceraikan istri sirinya Umi yang RP itu. Umi kebetulan nggak ada waktu ya, maaf banget. Tapi kenal nggak Umi? Ada di Bandung sekarang, besok mau ke Kuningan. Oh gitu, tapi kenal nggak Umi sama RP itu? Apanya? Kenal nggak Umi sama RP? Masalah itu ntar aja kita ini enak, nggak bisa ini ya. Oh sempet ngobrol nih, depan ada jamaah nih nggak enak. Oh sempet ngobrol nggak Umi mungkin ya, namanya dengan Ustadz Azwan? Jamaah, ada jamaah gitu. Oh artinya ya, gimana Umi sebagai orang tua Umi? Iya, ayo makasih ya. Iya Umi. Iya. Ya kalau pesan saya buat Bang Wawan, Ustadz Azwan, saya panggilnya kan Bang Wawan. Ya lebih cepat, lebih baiklah diselesaikan masalah ini. Kedua belah pihak menyelesaikan dengan kepala dingin. Jadi sama-sama sama-sama duduk, mungkin duduk bareng atau cari jalan keluar yang terbaik lah, biar sama-sama enak. Jadi kan tidak, kalau dengan masalah ini berlarut-larut terus, pasti kan masyarakat semakin menilai negatifnya gitu, karena kan tidak ada konfirmasi yang sebenarnya dari yang bersangkutan ini. Sementara itu, ketika Ustadz Azwan memilih tidak tampil untuk memberi klarifikasi atas masalahnya, justru pamor ia sebagai Ustadz pun dikabarkan menurun drastis. Benarkah Ustadz Azwan diboikot jamaahnya sendiri karena kasus yang dihadapinya kini? Lalu apa reaksi RP terkait sikap Ustadz Azwan yang tak kunjung merespon pengakuannya di media? Saya tidak dalam kapasitas setuju atau tidak setuju, tapi jelas kalau sampai mendolimi istri atau mendolimi anak, ya jelas saya termasuk yang tidak setuju. Ya mungkin beliau merasa lebih baik diam ya. Diam dalam arti kata beliau menginginkan hal ini akan reda dengan sendirinya. Tapi kan tidak selamanya diam itu emas ya. Justru kan dengan kayak begini orang lebih menilai kurang bagus terhadap beliau. Tidak berani mengakui apa yang telah dilakukan. Itu aja sih kalau saya lihat agak kecewa aja. Saya kasihan juga ya melihat Ustadz seperti ini, jadinya kan hidupnya jadi juga pasti akan berubah juga gitu ya. Kalau saya sih kurang setuju ya dengan cara seperti itu gitu. Saya pun baru tahu dari ini.
Kasus poligami Ustadz Azwan akhirnya berimbas pada wacana tentang nikah siri dan poligami. Benarkah gara-gara kasus poligami Ustadz Azwan dan tuntutan dari sang mantan istri, maka pihak MUI pun akan melarang adanya akad nikah siri? Apa kata ulama? Lalu seperti apa pengalaman Nita Thalia, artis yang sudah 16 tahun menjadi istri kedua yang dipoligami sang suami? Saya berharap meskipun secara akad dibenarkan, tapi MUI melarang adanya akad siri. Karena akibat dari akad itu membahayakan kepada yang lain, membahayakan kepada perempuan, membahayakan kepada anak yang dilahirkan. Sebaiknya menurut saya itu adalah ada yang menasihati supaya dia kembali kepada aturan-aturan yang benar dalam Islam, gitu. Apa misalnya yang memberikan nafkah dan sebagainya, itulah. Saya sadar diri karena saya adalah istri kedua, saya lebih ke mengalah dalam arti waktu ya. Karena kan waktu, katanya kan waktu juga pembagian hari harus adil atau apa. Kalau saya lebih ke tidak masalah, misalkan di sana 6 hari, terus di saya 1 hari gitu. Karena hari kan ada 7 hari. Karena anak-anak di sana kan lebih banyak, 3 orang. Sementara saya kan anak baru 1 gitu. Yang penting saya lebih ke memberi penjelasan, memberikan pengertian kepada anak, supaya anak ngerti kalau ya bilang kalau ayahnya sibuk, di sana juga kakak-kakaknya, adanya butuh perhatian juga. Genap mencapai 100 episode, seperti apa kisah dari sinetron Pangeran? Seperti apa pula kebahagiaan bertubi-tubi dari Andika Pratama yang lagi-lagi mendapat surprise dari teman-teman dekatnya? Kisahnya hanya di Was-Was sesaat lagi. Ya, alhamdulillah saya bangga sekali